Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah pengembangan pembelajaran PKN, kita akan membahas materi tentang pendekatan, model, strategi, dan metode pembelajaran. Ya. Pada kesempatan-kesempatan yang lalu mungkin sudah pernah mempelajari lah. Kita ulas kembali. Kalau sudah pernah mempelajari pastinya tahu dan mudah untuk memahami untuk kali ini ya, seperti itu. Oke, bisa kita lihat bersama di sini ya. Di atas sendiri ada namanya model, pendekatan, strategi, dan metode ya. Coba kita lihat di sini bahwa model itu apa, pendekatan apa, strategi apa, dan metode apa, seperti itulah. Dalam pembelajaran pasti semuanya ini menggunakan seperti itu. Nah, ya, coba kita lihat bersama. Nah, perbedaan-perbedaan strategi pendekatan, metode, teknik, dan model pembelajaran itu perlu kita pelajari bersama. Perlu dipelajari untuk apa? Ya, untuk menguasai ya pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pastinya sudah tidak asing lagi dengan namanya strategi pembelajaran. Bisa kita lihat bersama di sini. Strategi itu apa? Nah, suatu pola umum pembelajaran siswa yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, psikologi, didaktik, dan komunikasi dengan mengintegrasikan struktur. Nah, jadi di sini ada urutan langkahnya pembelajaran, metode pembelajaran, medianya yang digunakan apa, mungkin alat peraganya, pengelolaan kelas, waktunya bagaimana, evaluasinya, efisien atau tidak, efektif atau tidak, seperti itu. Nah, strategi di sini ya terkait dengan kebijaksanaan guru ya untuk memilih pendekatan, metode, teknik, dan model pembelajaran. Dalam mata pelajaran PKN khususnya sekarang kalau di sekolah dasar itu sudah menjadi tema. Pastinya seorang guru harus bisa memilah dan memilih strateginya yang cocok itu apa untuk mengajarkan materi ini, KD ini, seperti itu ya. Ya, oke, kita lanjut ya. Setelah itu juga ada namanya model pembelajaran. Kita pelajari dulu di sini ada namanya model. Model itu apa kan? Model itu ada suatu bentuk tiruan, replika dari suatu benda yang sesungguhnya. Itu namanya adalah sebuah model. Nah, suatu contoh konseptual, prosedural dari contoh suatu program, sistem, atau proses yang didapat atau dijadikan acuan atau pedoman dalam mencapai tujuan. Itu model. Nah, jadi di sini model pembelajaran itu adalah contoh atau struktur pembelajaran siswa yang didesain, diterapkan, dan dievaluasi secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Nah, contohnya gini, dalam membuat sebuah RPP, lah di situ pasti ada langkah-langkahnya kan. Lah langkah-langkah itu pasti kan kita harus memikirkan nanti model pembelajarannya untuk siswa, untuk anak didik kita yang cocok itu bagaimana kan, seperti itu. Lah namanya model di sini kan sudah banyak sekali. Kita tinggal mengadopsi saja lah. Mengadopsi model-model pembelajaran yang cocok dengan karakteristik anak didik kita. Nah, dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa. Nah, jadi yang mau dicapai untuk KDI, KDA contoh, kompetensi siswa yang bagaimana kan, seperti itu. Dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajarannya. Seperti itu ya. Jadi nanti kita harus tahu perbedaannya antara strategi, model, teknik, itu semua harus tahu. Ya. Oke, selanjutnya adalah pendekatan pembelajaran. Nah, di sini bisa kita lihat bersama pendekatan pembelajaran. Nanti bisa dibaca sendiri di sini ya. Namanya pendekatan ya, itu adalah berarti sebuah rangkaian pembelajaran atau yang dilandasi dengan prinsip-prinsip tertentu. Nah, seperti itu. Contohnya, kalau mayoritas anak didik kita semuanya dari Jawa kan, contoh itu bisa menggunakan pendekatan secara apa, budaya, mungkin bisa pendekatan secara psikologisnya. Ada anak yang berkebutuhan khusus, itu bagaimana pendekatannya kan, seperti itu. Nah,
Di sini rangkaian pendekatan di sini ada filosofis, psikologis, didaktis, dan ekologis seperti itu. Nah, nanti bisa dipelajari di sendiri ya yang ini ya. Nah, jadi intinya pendekatan itu sangat juga berperan penting seperti itu. Jadi sangat berperan penting untuk mencapai tujuan pembelajarannya bagaimana, terus juga untuk membuat kemudahan pembelajaran itu bisa dilaksanakan secara maksimal. Tuh. Oke. Nah, terus juga ada namanya metode. Nah, kadang kita bingung antara strategi, metode, teknik. Nah, pasti kan agak susah membedakan. Nah, nanti ini di sini bisa dicermati dan dipahami secara maksimal coba nanti ya. Nah, metode pembelajaran di sini ya, prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, metode itu adalah jabaran dari pendekatan. Nah, jadi penjabaran dari pendekatan tadi ya. Suatu pendekatan bisa dijabarkan ke dalam berbagai metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan prosedur pembelajaran yang difokuskan pada pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini metode. Jadi metode itu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah ada step by stepnya. Itu dan namanya metode. Nah, jadi adalah jabaran dari pendekatan tadi. Kalau pendekatan tadi apa? Nah, seperti itu. Lalu penjabarannya pakai pendekatan dengan konsep A. Penjabarannya bagaimana? Lah, memakai namanya metode pembelajaran itu. Nah, terus juga ada namanya teknik. Di sini cara-cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi teknik itu ketika kita pembelajaran secara langsung, terus tekniknya bagaimana? Contohnya memakai tanya jawab atau mungkin memakai metode teknik bertanya seperti itu, atau teknik penanaman nilai atau bagaimana model kan, penanaman nilai itu model ya seperti itulah. Itu bagaimana caranya kan seperti itu. Guru dapat berganti-ganti teknik. Nah, kalau teknik itu dapat berganti-ganti sesuai dengan situasi kondisi waktu pembelajaran. Satu metode itu dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik pembelajaran ya itu. Nah, jadi kalau teknik itu fleksibel sesuai dengan keadaan gimana pembelajaran itu berlangsung. Contohnya nggak cocok lah, anak-anaknya ternyata pendiam. Lah, terus kita bagaimana menggunakan teknik bagaimana seperti agar anak-anak itu antusias. Nah, itu ada namanya teknik. Oke, dilanjut. Nah, jadi di sini kesimpulannya apa? Antara perbedaan model, strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran. Nah, kalau model, contohnya seperti ini. Model adalah gambaran pembelajaran yang disusun secara sistematis. Itu ada namanya model. Kalau model itu adalah ada namanya roadmap-nya. Ada namanya roadmap by step-nya. Tidak bisa model itu sesuai dengan contoh dengan teknik tadi berganti-ganti seperti itu. Namanya model pembelajaran itu sudah ada roadmap-nya. Ingat-ingat itu ya. Itu adalah namanya model pembelajaran. Sebagai contohnya di sini adalah model pembelajaran contextual learning atau CTL. Nah, itu ada namanya langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu adalah namanya model pembelajaran. Terus juga ada model pembelajaran berbasis masalah PBM. Nah, seperti itu. Langkah-langkahnya bagaimana PBM sama CTL, sama atau tidak? Pastinya kan berbeda. Nah, itu yang membedakan model seperti itu. Jadi ada langkah-langkahnya tersendiri. Itu ada namanya adalah model pembelajaran. Contohnya pembelajaran berbasis masalah. Anak-anak berarti pembelajarannya bagaimana? Dibuat berkelompok, diberikan sebuah permasalahan, diberikan waktu untuk berdiskusi, seperti itu ya. Lah, terus pendekatan di sini. Lah, pendekatan itu kan ada namanya pendekatan. Contohnya ada teacher center, study center di sini. Tergantung keadaan situasi kondisi lah di sini. Nah, misalnya pembelajaran teacher center, nah berarti yang dominan siapa di sini kan? Terus studi center, yang dominan siapa? Nah, disesuaikan juga dengan bobot materi yang diberikan. Nah,
Jadi yang menjadi senternya adalah guru atau mungkin yang menjadi senternya adalah murid yang lebih dominan. Nah, di sini pendekatan dipakai ya di sini ya. Pendekatannya seperti itu. Nah, terus strategi di sini ya, strategi adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, contohnya atau misalnya ada pembelajaran langsung, pembelajaran discovery, strateginya. Kalau pembelajaran langsung bagaimana? Pasti bisa menggunakan media, menggunakan teknik pembelajaran, bisa menggunakan teknik pembelajaran bagaimana kan seperti itu. Bacaan langsung, kita bisa mengamati sesuatu. Contohnya dalam pembelajaran IPA mengamati apa bunga atau mungkin mengamati lingkungan diajak ke luar kelas. Nah, bisa saja strateginya seperti itu. Nah, contohnya kalau IPA menggunakan praktek, nah kan pembelajaran langsung seperti itu, atau pengamatan apa seperti itu lah. Bisa saja itu namanya adalah strategi. Satu submateri bisa saja strateginya berbeda antara guru satu dengan guru yang lain. Ya, contohnya PKN. Nah, pada PKN ya, contohnya strateginya ya mengenalkan organisasi. Bisa saja strateginya menggunakan pembelajaran langsung. Ya, anak-anak diberikan tanggung jawab. Ya, ada namanya pemilihan ketua kelas. Nah, nanti bisa diarahkan bagaimana itu. Terus juga bisa diajak untuk pengamatan, bisa diajak ke lingkup terdekat, mengamati bagian organisasi, contohnya mungkin di lingkungan desa atau di kantor sekolah seperti itu. Itu adalah namanya strategi, bisa berbeda-beda. Nah, terus metode di sini adalah upaya mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata untuk mencapai tujuan secara optimal. Nah, di sini bisa metode ceramah, diskusi, tanya jawab seperti itu. Nah, metodenya tergantung metodenya mau menggunakan apa. Nah, tuh. Nah, contoh penerapannya, pendekatannya menggunakan contextual teaching dan learning, metodenya cooperative learning, tekniknya diskusi kelompok, inquiry, ya, kepustakaan dan tanya jawab. Nah, di sini teknik itu kan tadi hampir menyerupai dengan apa namanya metode ya. Ya ini. Nah, jadi di sini juga ada teknik itu ada tanya jawabnya. Tapi yang membedakan adalah mungkin muatannya seperti itu. Jadi ketika tanya jawab itu berlangsung dalam teknik itu kan fleksibel kondisional sesuai. Jadi kalau anak-anak responnya kurang, tekniknya itu langsung muncul sendiri. Biasanya guru harus mempunyai beberapa teknik, harusnya apa seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pendekatan pakem. Nah, pendekatan pakem di sini metodenya ada tanya jawab, tekniknya siswa membuat dan menjawab pertanyaan sendiri, model menggunakan model snowball drawing. Nah, kalau yang atas modelnya jigsaw. Nah, di sini nanti bisa dikembangkan sendiri, ya. Pendekatan pakem itu bagaimana perbedaannya dengan pendekatan kontekstual teaching dan learning. Berarti lebih mengedepankan apanya, nah, seperti itu ya. Jadi nanti harus bisa untuk menganalisis seperti ini ya, menganalisisnya pendekatannya bagaimana, contohnya metodenya bagaimana, teknik dan model yang digunakan bagaimana, nah, seperti itu. Kalau model itu kan lebih luas, jadi mengacu pada langkah-langkah pembelajaran, ada langkah-langkah penggunaan modelnya seperti itu. Kalau jigsaw modelnya sama snowball kan pasti berbeda, ya. Nah, terus kita lanjut ke standar proses pendidikan. Namanya standar proses pendidikan itu ada undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional. Jadi secara dasarnya pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan bangsa negara. Idealnya pasti seperti itu. Nah, idealnya adalah undang-undang tentang
sistem pendidikan nasional adalah seperti ini ya. Itu. Jadi tujuan pendidikan seperti ini ya. Oke, dilanjut tentang makna yang terkandung dalam UU Sisdiknas yang sebelumnya tadi. Nah, jadi di sini siswa dan guru di sekolah harus diarahkan untuk mencapai tujuan dari proses pendidikan. Nah, bukan hanya outputnya saja mendapatkan ijazah, tapi prosesnya itu bagaimana? Yang seperti itu harus ada, seperti itu. Terus proses pendidikan dan hasil belajar harus berjalan seimbang agar terbentuk manusia yang berkembang secara utuh. Nah, secara utuh di sini adalah tercapainya tujuan pendidikan tadi, berakhlak mulia, religiusnya ada. Nah, itu berkembang secara utuh seperti itu. Bukan hanya intelektualnya juga, tetapi akhlaknya juga, karakternya juga dibentuk di sini. Itu adalah tujuan atau makna yang terkandung dalam sistem pendidikan nasional. Kalau namanya sistem pendidikan nasional itu kan dari dulu, dari tahun 2003 seperti ini. Tetapi kalau kurikulumnya bisa berganti-ganti. Nah, untuk mewujudkan namanya ini, sistem pendidikan nasional ini ada namanya tadi kurikulum atau muatan kurikulum. Nah, disesuaikan dengan tantangan zaman. Oke. Nah, terus selanjutnya proses pendidikan harus berorientasi pada siswa. Jadi di sini lebih mengedepankan siswa yang aktif, student active learning, agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Kalau dulu guru yang lebih aktif bagaimana caranya agar anak-anak itu mengerti, gurunya yang ceramah terus. Lah sekarang dituntut siswa itu lebih aktif, aktif untuk mengembangkan, untuk bertanya, untuk berdiskusi. Lah itu bagaimana? Lah tinggal gurunya menjadi mediasi atau mediatornya. Nah di sini di dalam pasal ke-13 kan lebih mengedepankan anak itu lebih aktif. Seperti itu ya. Nah, proses pendidikan berujung pada pembentukan sikap, pengembangan intelektual serta pengembangan keterampilan sesuai kebutuhannya. Tuh. Nah, standar proses pendidikan berdasarkan PP nanti bisa baca sendiri ya yang ini ya. Oke, fungsi kendali proses, pedoman bagi guru. Nah, sistem pembelajaran dalam standar proses pendidikan. Nah, di sini bisa kita lihat bagian ini ya. Ada input. Input itu adalah yang masuk. Jadi siswa dan sumber daya yang ada. Nah, proses pembelajaran, output tercapai tujuan pendidikan. Bergantung pada tujuan pendidikan bermanfaat untuk merencanakan proses pembelajaran. Pada dasarnya sistem pembelajaran itu seperti ini. Jadi input ya, input berarti sesuai yang masuk yang akan kita ajar di sini. Terus proses pembelajarannya bagaimana? Proses pembelajaran di sini ada namanya muatan kurikulum tadi. Nah, dari kurikulum pelaksanaan implementasi kurikulum tadi, outputnya adalah tercapai tujuan pendidikan. Itu harapannya seperti itu, sesuai dengan UU Sisdiknas tadi tahun 2003 tadi ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah manfaat merencanakan proses pembelajaran. Nah, keberhasilan atau capaian pembelajaran dapat diramalkan sehingga proses diperoleh hasil yang baik dan optimal. Nah, di sini namanya pendidik atau guru itu pasti harus mempunyai konsep dalam pembelajaran. Tidak bisa kita yang penting ngajar seperti itu. Kalau yang penting ngajar, nanti outputnya pasti akan berbeda juga. Karena yang kita hadapi adalah manusia, anak atau benda atau hidup seperti itu. Jadi tidak bisa disamakan dengan sesuatu yang benda mati. Contohnya pekerjaan di hadapan komputer. Tidak boleh disamakan seperti itu. Berbeda pasti nanti seperti itu ya. Hasilnya pasti akan berbeda. Nah, karena yang kita hadapi adalah generasi penerus bangsa, ya kan? Yang kita ajarkan itu akan menjadi sumber keilmuan mereka, seperti itu. Jadi sumber daya manusianya itu tergantung pada kita nanti yang kita ajarkan apa, gitu, seperti itu. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh dalam sistem pembelajaran ya di sini. Nah, coba di sini
Dalam sistem pembelajaran faktor yang berpengaruh itu siswa, guru. Ada gambar apa ini? Guru. Ya, seperti siapa ini? Guru. Terus juga ada media, fasilitas dan lingkungan. Nah, itu sangat berpengaruh sekali. Oke, sekolah A, inputnya siswanya, anak-anaknya dari TK contohnya memang sudah apa namanya bisa membaca seperti itu. Sekolah B, anak-anaknya ternyata belum bisa membaca. Nah, itu pasti nanti kan juga sangat mempengaruhi, dari tingkat SDM-nya juga sangat pengaruh. Biasanya kalau sekolah favorit dari inputnya saja sudah berbeda kan seperti itu, dari inputnya saja. Jadi guru tinggal memoles, mengarahkan seperti itu. Berbeda dengan sekolah yang tidak favorit, kita harus bekerja keras untuk membentuk anak itu atau mengarahkan atau apa namanya membelajarkan agar anak itu tahu, agar anak itu bisa kan seperti itu. Agar anak itu mencapai prestasi kan pastinya sangat berbeda sekali. Nah, media, fasilitas dan lingkungan juga sangat berperan penting. Kalau anak itu kan di sekolah hanya berapa jam kan, cuma setengah jam 7 sampai jam maksimal setengah 1 atau jam 2 lah, kalau ada tambahan pembelajaran. Nah, kalau di rumah berapa jam? Lingkungan, nah, itu sangat membentuk sekali. Jadi di sini perlu kerjasama antara guru dan wali murid. Strategi pembelajaran. Nah, bisa kita lihat gambar di sini. Hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ada gambarnya anak-anak di sini. Apakah langsung bisa seperti ini? Nah, ya kan, pasti ada namanya proses kan. Nah, proses di sini, nah ini strategi di sini menggunakan apa di sini? Nah, untuk meningkatkan kognitifnya, psikomotor, afektifnya bagaimana? Bagaimana caranya? Lah, itu adalah menjadi tugas guru di situ. Mengarahkan, membentuk anak-anak itu bagaimana agar mencapai hasil belajar secara kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya itu ya. Oke, ya udah ya. Oke, itu saja. Nah, untuk kali ini ya, nanti untuk tugasnya ya, tugas kali ini adalah seperti biasa, nanti mungkin akan saya sampaikan di grup ya. Jadi jangan lupa absensi di kolom komentar YouTube dan di Google Form yang saya kirimi. Oke, terima kasih. Tugas jangan sampai lupa, biasanya dikirim ke Google Classroom. Kok tugas terus, Pak? Nah, oke, di sini ada namanya review materi. Kalau saya membuat video pembelajaran juga susah-susah membuat seperti ini, terus ternyata saudara juga tidak mereview materi, kan sama saja, nggak masuk pembelajarannya. Itu ya. Jadi saya harapkan review materi memang benar-benar direview secara benar-benar lah, jangan sampai hanya menumpuk saja. Itu ya yang saya harapkan. Terima kasih dari saya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.